Oke, sekarang kita bahas mengenai simulasi sales page atau funnel page. Mengapa kita perlu simulasikan? Ini ada kaitannya dengan traffic yang akan kita luncurkan atau akan kita dapatkan kita luncurkan ke sales page kita atau kita dapatkan untuk sales page kita. Traffic itu ya tentunya pengunjung yang kita harapkan datang. Ada pengunjung yang sifatnya organik karena dia mereka bisa menemukan sendiri funnel kita, tapi ada juga yang kita perlu datangkan dengan cara membayar, mengeluarkan biaya, atau dengan kata lain kita iklankan. Kita iklankan supaya ada traffic, ada pengunjung ke funnel kita, ke sales page kita, ke halaman penjualan kita. Mengapa disebut funnel? Karena ya prinsipnya adalah atau konsepnya adalah ketika orang berbondong datang ke halaman penjualan kita, misalkan ada 10.000 orang, tentunya kita bisa berharap ke 10.000 orang itu akan membeli, masuk ke halaman formulir pemesanan, kemudian melakukan pembayaran. Namun kenyataannya atau realitanya tidak seperti itu. Kenyataannya akan seperti corong. Orang berbondong masuk, entah itu secara organik atau kita bayar, kemudian dia akan tentunya menimbang-nimbang, membaca dan memenjang-nimbang apakah nanti akan buat dia melakukan action atau aksi selanjutnya, yaitu mengisi formulir pemesanan kemudian membayar atau tidak. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga apapun yang kita lakukan dari mulai membuat halaman penjualan, kemudian order form, kemudian thank you page, itulah yang disebut dengan funnel. Yang paling sederhana adalah seperti ini. Ada sales page, kemudian ada order form, dan ada thank you page. Atau masih umum terjadi sales page, kemudian klik to WhatsApp, jadi order formnya ini dipindahkan ke WhatsApp, nanti closingnya, pembelian sesungguhnya ada terjadi di customer service atau di kita setelah ada interaksi dengan WhatsApp. Nah, thank you page-nya ya bisa ada, bisa tidak. Nah, sekarang kembali ke simulasi. Mengapa kita perlu simulasikan? Karena kita mengharapkan agar produk kita yang kita jual ini bisa memberikan hasil apabila kita melakukan periklanan terhadap funnel kita. Maksudnya kalau misalkan kita beriklan dengan produk A dengan harga sekian, kemudian harga pokok penjualannya sekian, itu apakah profitable atau tidak, atau layak atau tidak untuk diiklankan? Kurang lebihnya seperti itu, atau singkatnya seperti itu. Nah, misal saja seperti ini. Kita memiliki produk seharga 150.000 rupiah. Produk ini katakanlah satu dari beberapa produk yang kita miliki. Ini untuk simulasi saja, ada produk yang kita jual seharga 150.000 rupiah dengan produk cost-nya atau harga pokok penjualannya 130.000. Artinya ada margin 20.000 rupiah yang kita bisa anggap sebagai profitnya. Margin atau profit ada selisih 20.000. Nah, pertanyaannya yang kita perlu lihat dari simulasi adalah apakah apabila produk itu bermargin 20.000 layak untuk kita iklankan atau tidak. Sekarang iklannya misalkan FB Ads dengan sebulannya kita asumsikan mendapatkan 10.000 kunjungan atau 10.000 klik. Di mana setiap kunjungannya, setiap kliknya itu berharga atau cost per kliknya tuh berharga 5.000. Ini simulasi bisa aja lebih, bisa aja nanti kita simulasikan bagaimana apabila harganya 10.000 atau bagaimana apabila harganya bisa kita tekan menjadi 3.000. Nah, bagaimana kita menekan harga tentunya ini harus menggunakan atau ada effort di sana,
harus menggunakan usaha, harus ada usaha supaya bisa ditekan, entah itu meningkatkan click-through rate-nya, mengubah bahasa periklanannya atau copywriting-nya, atau kemudian menyertakan video atau mengganti image, mengganti gambar dan sebagainya. Itu adalah usaha yang kita bisa lakukan untuk menekan biaya periklanan. Tapi anggap saja misal kita simulasikan dengan biaya 5.000 per kliknya. Nah, sekarang dengan 5.000 per klik, kita harapkan sebetulnya ini konversi, sales conversion itu maksudnya apabila kita punya 10.000 kunjungan, kita anggap conversionnya 10%, artinya ada 10% dari 10.000 yang akan mengisi formulir. Hanya saja ini sebetulnya sangat optimis karena conversion rate umumnya rata-rata di industri itu dianggap rata-rata antara 2,8 sampai dengan 8,6%. Jadi kalau kita mau yang lebih moderat, tidak terlalu optimis, kita bisa simulasikan dengan 5%. 5% artinya 5% dari 10.000 klik akan ada berapa orang di sini? Ada 500 orang dari 10.500 orang yang mengisi order form. Nah, permasalahannya tidak semua orang juga akan kemudian melakukan pembayaran. Atau kalau tadi dengan menggunakan konsep atau cara klik to WhatsApp, ya dari 5% atau 500 orang ke WhatsApp, ke customer service, mungkin 90% juga udah cukup bagus. 90% dari 500 orang tadi itu yang benar-benar melakukan transaksi pembayaran. Atau kalau kita menggunakan semuanya ada di online, order formnya di online, proses pembayarannya online, pakai payment gateway, payment processor, maka ada kemungkinan terjadi yang namanya cart abandonment atau pengabaian keranjang. Pengabaian keranjang itu seperti kalau misalkan kita belanja di mall, kita udah isi keranjang kita banyak belanjaan, kemudian begitu mau check out kita sakit perut. Kita letakkan dulu keranjangnya, kita pergi ke kamar kecil, tapi kita lupa atau entah apapun alasannya kita tidak balik lagi ke 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 supermarketnya. Ya sudah, keranjangnya kita abaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, anggap aja ada conversion dari keranjang ke pembayaran sebelumnya 90%. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi ya kita simulasikan saja. Yang terjadi adalah ada 500 orang yang convert ke proses berikutnya. Kemudian ada 450 karena ada 90% tadi yang yang sampai ke pembayaran, sehingga yang benar-benar membeli itu 450 orang dari 500, dan 450 dari 500. Revenue keseluruhannya 67 juta. Nah, orang yang kita berikan rasa terima kasih kita yang 450 orang. Nah, cost per acquisition-nya berapa kalau begitu? Cost per acquisition-nya adalah biaya untuk satu orang, biaya iklan untuk satu orang pembeli. Biaya iklan satu orang pembeli itu bisa kita hitung dari kita ini, revenue ya, yang 67 juta dibagi dengan biaya iklan. Biaya iklan kita total tadi 5.000 per klik, sehingga 5.000 per klik kali 10.000, biaya iklan kita per bulan itu 50 juta. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini rugi atau tidak? Pastinya rugi, karena kalau kita lihat, bisa kita lihat di sini, revenue 67, kemudian profitnya minus 41 juta per bulan.
trafficnya tadi 10.000 ya, leads tidak ada lead, earning per kliknya 6.750. Cost per leadnya nggak ada karena tidak ada lead. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai leads ini. Lifetime value-nya 150.000, artinya satu orang memberikan revenue 150.000, sudah tidak ada yang lain, yaitu yang dibelanjakan oleh satu orang. Return on ad spend-nya 1,35. Jadi kita bisa juga melihat bahwa ROAS ini bisa juga menjadi tolak ukur bahwa ROAS yang di atas 1, kalau cuma 1,35 itu akan membawa belum tentu memberikan profit, membawa kerugian. Ini kerugiannya minus 41 juta. Sementara cost per kliknya itu 5.000 dan cost per acquisition-nya yang tadi 67 juta dibagi 50 juta sebesar, jadinya cost per acquisition-nya sebesar 111.111 rupiah secara eksaknya. Nah sekarang dengan kondisi yang seperti ini kita bisa katakan bahwa barang kita tidak layak diiklankan kalau biaya iklannya 5.000 per klik ya, dan conversionnya hanya 5 plus 90, artinya 5% convert ke order form, kemudian 90% ke completion, ke pembayaran. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan nih kita bisa mengejar conversionnya sampai 10%, apakah juga masih buntung atau tidak? Kalau kita simulasikan lagi, total cost per acquisition-nya karena 2 kali lipat dari yang tadi, berarti setengah dari yang tadi. Kalau tadi 111, maka sekarang ini menjadi 55.500. Dari mana? Didapat dari 135 juta dibagi 50 juta. Oke. Kemudian return on ad spend-nya kita bisa lihat, return on ad spend-nya menjadi di sini 2,7, lebih tinggi, tapi juga kita lihat profitnya masih minus 32 juta, jadi masih belum profitable meskipun sudah 2 kali lipat conversionnya. Nah sekarang bagaimana dengan apabila biaya periklanannya bisa kita pangkas dari 5.000 menjadi 3.000. Nah, kalau kita pangkas, nah kita simulasikan lagi. Kita lihat hasilnya. Masih tetap minus ya, profitnya minus 12 juta. Meskipun ROS-nya, nah kita lihat di sini bahwa ROS yang 4,5 pun itu masih belum memastikan atau belum memberikan profit yang signifikan. Jangankan signifikan, masih minus. Artinya kalau kita hanya melihat ke ROS, maka jangan terkecoh karena ROS yang meskipun sudah 4,5 ternyata masih belum profit alias masih rugi. Ya. Meskipun cost per acquisition-nya udah kita tekan menjadi 33.330 dan cost per kliknya dan tadi 3.000. Apalagi kalau kita mengingat bahwa untuk bisa mendapatkan cost per klik yang rendah dan conversion yang tinggi, kita harus melakukan yang namanya banyak usaha. Dengan kata lain, boleh kita simpulkan bahwa apabila kita memiliki produk dengan margin yang tipis, sangat tidak rasional atau tidak layak untuk mengiklankannya, kecuali funnel kita tidak sesederhana ini. Maksudnya bagaimana? Kecuali kita juga memiliki
yang namanya order bump, kemudian ada upsell, ada downsell. Nah, itu lain lagi ceritanya. Nanti kita bahas. Nah, sekarang sebelum menuju ke modifikasi panel, bagaimana kalau kita lihat produk yang marginnya tinggi? Katakanlah marginnya tidak 20.000 tapi marginnya 100.000 misalkan. Ini kita baju model 2 ini harganya 250.000, kemudian produk cost-nya atau harga pokok penjualannya 150.000. Nah, kalau kita simulasikan di sini kita ubah ke baju model 2 save. Konversinya kita masih pakai yang tadi, yang pertama 5%. Supaya sama dulu ya. Kemudian di sini juga tadi yang pertama adalah 5.000. Dengan pola yang sama 5.000 dengan bukan pola ya, dengan asumsi yang sama, biaya iklannya, konversinya. Kita hilangkan dulu ini ya. Kemudian kita lakukan simulasi. Nah, kita lihat di sini sama kan tadi 500 orang, kemudian di sini 450 orang. Total revenue adalah 112 juta. 120 juta dengan biaya periklanan 50 juta dan harga pokok penjualannya adalah tadi 150 juta. Ternyata menghasilkan revenue 112.500 ya. Kemudian profit masih ternyata minus. Di sini minusnya nggak banyak, ya, minus 5 juta tapi masih minus, artinya cost per acquisition tadi sama 111.000. Earning per kliknya 11,250, lifetime value-nya tadi satu orang hanya membeli satu, jadi 250.000. Return on ad spend-nya 2,25. Nah, bagaimana kalau kemudian kita ubah atau kita harapkan kita lakukan sesuatu sehingga kita harapkan konversinya bisa menjadi 10%. Nah, ini akan lain soal karena 2 kali lipat. Begitu kita 2 kali lipatkan, konversinya bisa kita ubah. Perubahannya akan sangat luar biasa ya. Revenue-nya menjadi 225 juta, profitnya 40 juta per bulan. Jadi ada profit setelah kita upayakan supaya konversinya naik 2 kali lipat. Dengan conversion naik 2 kali lipat ternyata profitnya menjadi luar biasa sekali. Nah, tentunya akan lebih luar biasa kalau kita ikutin yang tadi, biaya per kliknya bisa kita turunkan. Kalau biaya per kliknya kita turunkan menjadi 3.000 misalkan saja, ini adalah simulasi. Intinya Anda bisa mengerti bahwa sebelum kita meriklan, kita perlu hitung-hitung terlebih dahulu supaya tidak terjadi keponcosan yang sebetulnya bisa dicegah. Kalau biaya iklannya menjadi 3.000 per klik, luar biasa sekali karena revenue-nya menjadi revenue-nya menjadi 60 juta. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan nih funnel-nya kita ubah menjadi tidak hanya sesederhana ini, tapi kemudian ada yang namanya order bump. Jadi ketika dia sudah membeli atau tidak membeli, kita tawarin
order bump, apakah Anda juga hendak membeli produk misalkan ikat pinggang seharga 50.000? Jika iya, maka kita misalkan hitung 30% yang membeli ikat pinggang, kemudian setelah itu ada upsell produk baju model 2. Jadi ini tadi kembali ke baju model 1 untuk yang pertamanya ya. Kemudian baju model 2 upsell dengan katakanlah kita berikan diskon 20%. Kemudian sorry ya, ini untuk upsellnya baju model 3. Baru kalau nggak mau beli baju model 3 yang lebih mahal lagi, yang harganya 500.000 di diskon 20%, jadi 400.000, ya kita berikan downsell di baju model 2 yang harganya 250.000. Tadi juga ya, setelah order bump, yang tidak mau order bump ya kita perlakukan sama, berikan upsell. Jadi kan ada yang mau order bump, tidak. Yang tidak mau order bump langsung juga upsell sama. Kalau tidak upsell, mau upsell ya downsell ke produk yang lebih murah. Yang upsellnya produk yang model 3 yang harganya 500.000, yang downsellnya 250.000. Nah, kita simulasikan saja di sini langsung. Dengan asumsinya sama ya, di sini conversion biaya advertisingnya 5.000 per klik. Kita lihat reportnya. Nah, kita lihat reportnya ternyata masih minus di sini, minus 2,1 juta dengan ROAS 4,48. Mengapa minus? Karena tadi kita masih pakai skenario pertama hanya dengan order bump. Ingat kalau yang skenario pertama tadi, ini meskipun sudah 10% ya, tapi masih menggunakan produk yang harganya 151. Bayangkan yang pertama tadi dengan produk seharga 150.000 atau di sini 151, belum saya ubah, ini harganya ada sedikit perbedaan tapi kurang lebihnya sama. Itu yang pertama tadi skenario ruginya bisa sampai minus 40 juta rupiah. Nah, dengan order bump minusnya bisa diminimalkan menjadi hanya 2 juta sekian saja. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan biaya advertisingnya berubah menjadi 3.000? Ini akan lain lagi. Ketika biaya advertisingnya diperkecil, diusahakan untuk bisa diperkecil, maka tidak lagi minus tapi ada profit 17,9 juta. Sekarang bagaimana kalau kita memanfaatkan ini, memanfaatkan yang skenario yang berikutnya. Skenario yang berikutnya ini kita lihat bahwa di pertama tadi ini ada no ya, ini artinya orang yang tidak convert itu tidak diapa-apain, tidak terjadi apa-apa dengan orang yang tidak convert. Tidak convert artinya tidak menuju ke halaman pembelian. Jadi diusahakan sebetulnya ketika orang sudah mengklik, kalaupun dia tidak convert, tidak mengisi form pemesanan barang,
dia melakukan sesuatu, entah itu kita tawarin free sampel atau apapun yang berkaitan dengan produk kita, white paper misalkan atau report. Nah, ini kita anggap saja 90% orang yang nggak convert, kita masukkan ke opt-in sebagai leads. Sebagai leads, 90% orang menjadi leads dari 9.000 ya, 4.500 jadi lead. Kemudian setiap kali leads itu nanti kita kirim email. Nah, yang lainnya kita masukkan ke retargeting. Ini adalah retargeting. Setiap kali email mungkin tidak banyak yang convert, mungkin tambahan order 95 orang di email hari pertama, hari berikutnya 93 orang, hari berikutnya lagi 91 orang, hari berikutnya lagi 89 orang. Tidak masalah, tapi itu akan menambahkan revenue kita. Kalau kita simulasikan di sini, revenue kita akan menjadi pertama 135 juta, ada tambahan revenue 18 juta di sini, ada tambahan revenue 17 juta, ada tambahan revenue lagi, tambahan revenue, sehingga in total kita mendapatkan profit yang lumayan dengan simulasi yang berikutnya ini. Profitnya 30 juta. Jadi lumayan untuk bisa dikatakan bahwa layak untuk dilakukan iklan apabila formulanya atau funnelnya kita buat sedemikian rupa sehingga penjualannya tidak semata kepada satu produk yang satu tadi itu. Kesimpulannya apa? Sebetulnya kita bisa aja menjual langsung produk yang harganya mahal, namun kendalanya adalah orang bisa saja sangat reluctant ya, ragu dengan produk yang mahal. Itulah kenapa ada bagusnya juga yang namanya atau yang diistilahkan sebagai tripwire, produk yang murah dulu, namun di sepanjang perjalanannya produk yang murah itu membawa si prospek atau si pelanggan ke pembelian produk lainnya. Jadi kalau tadi kita lihat simulasi, kita langsung saja dengan produk yang mahal, kita mendapatkan langsung revenue kalau konversinya bagus. Nah, harapannya dengan produk yang seharga murah, konversinya mungkin tidak memberikan profit, tapi ke perjalanannya karena data pelanggannya atau data prospeknya sudah ada di tangan, maka kita bisa tawarkan produk-produk yang lainnya yang mungkin lebih match ke kebutuhan mereka, sehingga at the end-nya memberikan profit yang memang kita ingin capai. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas, semoga bisa digunakan